Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Produk itu sama juga dengan makhluk hidup, manusia, binatang, tumbuhan, dan sebagainya. Di dalam kehidupannya itu ada siklus, dimulai dari tahap product development sampai akhirnya mengalami penurunan. Kalau manusia itu mulai dari tahap janin, bayi, kemudian tumbuh menjadi anak-anak, tumbuh jadi remaja, tumbuh jadi dewasa, kemudian tua, dan mengalami penurunan, ya, baik fisik maupun semua kemampuannya yang lain itu ketika sudah tua mengalami penurunan dan bahkan kondisinya sudah seperti balik lagi kayak anak-anak. Oke, product life cycle itu kalau kita lihat dari gambar ini sebenarnya dilihat gambar hanya ada 4 stage, ya, ada 4 tahap. Tapi sebenarnya ada juga bagan-bagan lain atau para penulis komunikasi bisnis itu membaginya menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah product development atau research and development. Yang kedua yang tidak ada di gambar ini adalah stage dari introduction. Di sini tidak digambarkan. Yang kedua adalah introduction, pengenalan ke pasar. Baru kemudian growth, maturity, dan akhirnya decline. Kita akan melihatnya ke 5 step atau ke 4 step ini dari segi komunikasi sesuai dengan kuliah kita. Oke. Pada waktu produk itu masih dalam tahap research and development, itu dia masih berupa komunikasi internal perusahaan atau perusahaan kepada pihak lain, tapi dalam rangka penelitian, dalam rangka pencarian, belum berupa marketing, ya. Jadi produk diolah, dibuat sedemikian rupa supaya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pasar, ya. Kalau misalnya dia adalah seorang trader, pedagang, berarti tahap ini adalah tahap pencarian dan penemuan produk untuk bisa dijual kembali, ya. Nah, ketika produk itu sudah dibuat dan sudah siap untuk dipasarkan, maka stage berikutnya adalah stage introduction. Jadi produk itu akan diperkenalkan ke pasar atau dimarketkan, dipasarkan. Pemasaran sendiri atau marketing itu pada intinya adalah memperkenalkan atau menyadarkan masyarakat tentang keberadaan perusahaan kita, keberadaan produk kita, ya. Jadi semacam upaya untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat, ya. Disinilah kita mulai adanya suatu kegiatan komunikasi, ya, antara kita produsen ataupun pedagang kepada konsumer. Berarti sama juga dengan proses komunikasi yang sudah pernah kita pelajari. Maka di dalam introduction ini kita harus mentargetkan, memilah dan memilih siapa yang akan menjadi komunikan kita, karena konsumen itu kan harus ditargetkan sasarannya, masyarakat secara luas. Target produk kita adalah ditujukan kepada siapa, kalangan mana, umur berapa, gendernya apa, dan sebagainya. Nah, jadi dalam introduction tadi itulah kita pertama kali mengenali who is our audience. Lalu yang kedua, kita harus melakukan encoding
what kind of message we want to serve to the receiver. Apa pesan-pesan yang mau kita sampaikan kepada pihak penerima atau komunikan. Lalu setelah itu juga kita harus memilih what kind of channel we want to choose. Apa channel yang akan kita pilih yang kira-kira tepat. Ya, kembali lagi seperti yang sering saya sebutkan, bahwa ketika kita berkomunikasi dengan audiens yang berbeda, tentu pola komunikasi dan jenis pesannya juga akan berbeda-beda, walaupun mungkin inti pesannya sama. Ya, kita ngomong sama anak-anak, ya, ngomong sama remaja, ya, ngomong sama orang dewasa, terus ngomong sama orang tua, itu kan pasti beda-beda. Ngomong sama guru, ngomong sama orang tua dan sebagainya juga beda-beda. Berarti ketika kita mulai memasuki pasar, memperkenalkan diri kepada pasar, menyampaikan pesan kepada audiens kita yang sudah kita targetkan, maka kita harus sadar, kita harus tahu bahwa kita masih dalam tahap perkenalan. Sebelum menyampaikan suatu pesan, tentu kita lihat siapa target kita. Setelah kita melakukan introduction, perkenalan, andai kata produk kita memang ternyata sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen, maka berikutnya adalah produk kita sudah mulai mengalami pertumbuhan, sudah masuk ke stage berikutnya, yaitu growth, mulai bertumbuh. Tren penjualan makin lama makin naik, ya, makin lama makin berkembang. Nah, berarti pada waktu itu juga kita harus melihat bagaimana komunikasi harus kita lakukan, yang tentunya akan berbeda dengan pada waktu kita masih menyampaikan pertama kali. Samalah kita dengan orang yang udah lama kenal dengan orang yang baru kenal, kan beda pola komunikasinya. Kalau baru kenal kemudian terlalu terbuka, nanti dibilang kurang beretika. Nah, tapi kalau sudah mulai akrab kan bisa lebih bebas, lebih cair suasananya, ya. Terus kemudian ketika produk ini makin lama makin growth, makin berkembang, pada akhirnya dia akan mencapai tahap berikutnya, yaitu maturity, tahap kedewasaan atau tahap kematangan, ya. Dimana kalau kita lihat, ya, dari ide penjualan kita, ya, ada suatu pertanyaan yang harus kita jawab, yaitu ketika kita mau mulai memasarkan produk, kita mau berdagang, ya, mana yang kita pilih? Kita menjual produk yang kita bisa buat, atau kita membuat produk yang bisa kita jual? Saya ulang, kita menjual produk yang bisa kita buat, atau kita membuat produk yang bisa kita jual. Maka kalau dilihat dari gambar produk life cycle ini, pada waktu kita baru berkenalan, pada waktu kita baru mulai memasarkan produk, ya, atau bahkan ke belakangnya, itu sebelum kita membuat produk, kita baru melakukan riset saja, maka pastilah yang harus kita pegang adalah kita hanya akan membuat produk yang bisa kita jual. Kalau pedagang, kita hanya akan mengumpulkan, membeli produk yang bisa kita jual kembali, ya. Kenapa? Karena kita belum punya customer, jadi otomatis kita melakukan riset pasar, mana nih produk yang laku, mana produk yang lagi tren, mana produk yang mengalami penjualan meningkat, gitu kan. Nah, kemudian ketika produk itu sudah grow dan bahkan mencapai maturity, maka kondisinya menjadi berubah. Kita bisa menjual apapun produk yang bisa kita buat, gitu. Seperti halnya misalnya produsen-produsen yang sudah branded, seperti misalnya Pepsodent, seperti misalnya Honda, Yamaha,
kan? Itu varian apapun dari produk yang mereka buat itu akan laku saja. Jadi mereka membuat, ya, mereka menjual apapun produk yang mereka buat. Gitu. Nah, berarti juga di sini akan kita lihat lagi bagaimana pola komunikasinya. Ya. Bagaimana pola dari marketing communication yang harus kita sampaikan kepada konsumen ketika produk kita sudah mencapai tahap kedewasaan, tahap kematangan. Kita tahu bahwa kompetitor maupun inovasi itu pada waktu kita baru mulai memasarkan mungkin belum banyak kompetitornya. Inovasi juga belum perlu banyak kita lakukan karena kita baru test case, test market. Tapi ketika dia sudah grow, ya, itu sudah mulai banyak kompetitor. Ya, tapi mungkin karena sedang grow, innovating belum diperlukan inovasi-inovasi. Baru kemudian nanti ketika produk itu sudah mencapai tahap kematangan atau maturity dan produknya sudah mass production, baru di situ diperlukan innovating firm ataupun mulai mewaspadai para kompetitor. Karena meskipun kita sudah memiliki loyal customer, memiliki pelanggan yang tetap, kita harus tahu juga bahwa di samping kita, kanan kiri kita, atas bawah kita itu banyak produsen jenis yang juga sama-sama gencar memasarkan. Ya, kalau kita sampai lengah, kalau kita sampai ayal, kalau kita sampai tidak memperhatikan mereka, maka sangat mungkin bahwa konsumen pada akhirnya akan berpaling, tidak lagi membeli produk kita, ya, tetapi beralih ke produk lain. Apalagi kemudian kita berhenti melakukan komunikasi, berhenti melakukan promosi, berhenti melakukan marketing communication. Orang lain gencar, ya, orang lain gencar, kita sendiri ayal, abai. Sangat mungkin bahwa akhirnya produk-produk kita jadi kalah saing. Ya, barangkali kondisinya sama lah. Kita punya pacar gitu ya, sesetia apapun kalau nggak pernah diajak berkomunikasi, nggak ada kabar, nggak ada berita, terus sementara yang lain-lain gencar nyerang, ya lama-lama kita ditinggal. Ya, apalagi kita sama sekali nggak ada perjuangan, ya ngapain nungguin yang nggak jelas. Ya, maka kemudian meskipun maturity ini produk sudah dilakukan secara massal, meskipun apapun yang kita buat itu diterima, diserap dari pasar, tapi komunikasi dalam rangka mengalahkan kompetitor, komunikasi dalam rangka memperkenalkan produk-produk yang baru, varian dari produk kita, itu tetap harus dilakukan. Ya, maka kita melihat bahwa produk-produk yang seperti Pepsodent, Honda, ya, Indomie, itu kan biarpun mereka sudah kuat, tetap saja melakukan pemasaran, melakukan komunikasi pemasaran. Karena apa? Karena mereka juga kan harus diversifikasi, perkaya produk-produk mereka. Indomie kita lihat berapa banyak variannya, rasa soto ayam, ya, rasa kari ayam, rasa daging sapi, rasa bakso dan sebagainya. Terus karena bakso sudah di tangan mereka, ya laku aja. Begitu juga dengan Honda, macam-macam serial dari motor atau mobil mereka keluarkan, tetap harus dikomunikasikan. Karena apa? Produsennya juga sama, gencar juga. Ya, Pepsodent, begitu juga produk-produk yang lain, tetap harus innovating dan mengkomunikasikan semua hal-hal mengenai produk dan perusahaan mereka kepada konsumen, karena mereka sadar itu kompetitor senantiasa mengamati tindak tanduk dari kita, dan mungkin lebih gencar lagi, lebih berani lagi dalam berpromosi, sehingga kita khawatirkan nanti si pembeli akan pindah ke lain hati, gitu ya. Nah, kemudian di dalam hal
si produk itu makin lama makin menurun. Nah, inilah perlu lagi komunikasi bagaimana supaya dia tetap bisa eksis, jangan buru-buru mati, sebab kalau tidak akan menjadi sejarah saja. Kayak misalnya odol contohnya. Odol itu orang banyak menilai itu adalah nama produk bukan merek ya, nama lain dari pasta gigi, tapi sebenarnya itu bukan nama produk tapi merek. Kalau sekarang ada pasta gigi, Pepsodent, Cipta dan sebagainya, itu ada odol namanya. Ya mungkin karena odol tidak melakukan komunikasi ke masyarakat secara baik, tidak melakukan produk diversification, tidak melakukan strategi diversification, tidak melakukan market diversification, maka kemudian akhirnya nasibnya seperti dinosaurus, punah. Namanya aja yang ada, ya, namanya abadi. Nah, jadi support apapun satu produk itu tetap harus melakukan komunikasi, ya. Kalau kan nanti tinggal sejarah saja. Next, kalau kita pemasaran menyampaikan pesan kepada komunikan kita kepada konsumen, maka kita harus memperhatikan sebenarnya jenis pesan apa yang mengena di hati konsumen, karena memang sudah menjadi kodrat juga bahwa orang itu hanya mau mendengarkan suatu pesan yang datang dari orang yang dia sukai atau dari pihak yang dia sukai, dan pesannya sendiri adalah sesuatu yang mau berkenan di hati dia. Itu sebabnya kemarin di zaman Pilpres itu pesan-pesan sebaik apapun dari cebong kampret mana mau tahu, ya. Yang dilihat oleh para kampret adalah kejelekan cebong. Kenapa? Nggak berkenan di hatinya. Begitu juga sebaliknya, pesan-pesan sebaik apapun dari para kampret, cebong nggak mau dengar, ya. Yang kelihatan jeleknya aja, begitu. Karena memang sudah menjadi takdir bahwa kita itu hanya mau pay attention kepada sesuatu yang memang berkenan di hati kita. Anda nonton TV aja kan paling kan milih-milih channel, wah nggak seneng, ganti lagi sampai yang berkenan. Nah, begitu berarti kita di dalam menyampaikan pesan kepada konsumen juga, pertama kita harus lihat siapa audiens kita, yang kedua kita harus bisa memilah dan memilih, mengemas pesan dan kemudian menyampaikan melalui media apa yang kira-kira nantinya akan didekod sesuai dengan harapan kita. Jangan sampai kita mendapatkan suatu kenyataan bahwa kita sudah capek-capek menyusun pesan, memilih media yang bahkan kadang-kadang medianya mahal, ya, tapi ternyata hasilnya nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena si konsumen itu mendekod berkebalikan dengan apa yang kita harapkan. Pernah ada satu contoh begini, dulu sekitar ya 3-4 tahun yang lalu tuh ada di TV itu ada iklan rokok perdana. Rokok perdana itu gambarnya, lambangnya angka 1. Iklannya TV Pincar, ya, di TV Pincar dia beriklan, tapi gambarnya, ilustrasinya adalah orang yang lagi balap lari, ya. Orang yang ingin balap lari maraton, mereka sedang bersiap. Ada berapa orang yang 4 orang lah yang akan berlomba di situ. Nah, begitu wasitnya memberi aba-aba, mereka lari kan, melesatlah nomor 1. Lalu apa tagline-nya dari iklan tersebut? Disebutkan di situ, kalau bisa nomor 1, kenapa 2, 3, 4? Maksudnya apa? Ya dibandingkan yang lain kan seharusnya kan nomor 1. Tapi ternyata apa terjadi? Pesan iklan itu menjadi kontraproduktif, karena begitu dia ngomong kalau bisa nomor 1 kenapa 2, 3, 4, orang jadi ingat 2, 3, 4. Jadi seolah-olah dia malah mengiklankan rokok Samsu depan rokok perdana. Maka rokok Samsu mengalami peningkatan, rokok perdana tetap aja ambles. Nah, ini berarti pesan komunikasi ini nggak nyambung, nggak sesuai. Jadi kita harus lihat-lihat, jangan gegabah. Kalau nggak jadi kontraproduktif, ya.
Maka sekarang kita harus melihat pesan apa yang memiliki competitive advantage, artinya yang memiliki kelebihan dalam persaingan, untuk mengalahkan persaingan. Untuk pesan-pesan kayak apa? Pertama adalah pesan yang berisi informasi tentang how high our product quality, seberapa besar mutu dari produk kita. Jadi kita harus menyajikan suatu pesan yang meyakinkan para konsumen bahwa produk kita adalah the number one. Makanya kecap itu pasti nomor 1. Mana ada yang ngaku kecap nomor 2, itu nggak mau dia. Pasti nomor 1. Semua produk pasti bilangnya nomor 1. Kayak tadi rokok kan bilangnya nomor 1. Ya. Ternyata orang memang cenderung udah pasti yang memilih yang berkualitas tinggi, bukan yang abal-abal. Beli barang lewaan aja kita masih milih yang di antara lewaan itu mana paling bagus kan gitu. Nggak mungkin yang barang rombengan kita beli. Biarpun barang bekas kan tetap kita cari yang high quality dong, tetap saja gitu kan. Oke, lalu yang kedua, orang atau konsumen itu senang dengan pesan yang menyajikan informasi tentang kecepatan dari delivery-nya, penyerahan barangnya itu, ya harus bisa delivery dalam waktu yang sangat singkat. Kalau perlu simsalabim langsung ada di depan mata kita. Tapi artinya memang orang senang dengan kecepatan. Anda kan kalau makan di mana itu bikin bahasa tuh, bang jangan pakai L ya, gitu. Jangan pakai L, jangan lama-lama. Ya, kalau sampai lama kan kita ngomongnya, abang ngobrol mulu nih, saya udah lapar ngobrol mulu, gitu. Ngomel kita. Oke, terus kemudian yang ketiga, konsumen itu senang dengan informasi tentang the low prices, harga yang murah. Ya. Makanya kemudian dalam berpromosi kadang-kadang kita menulisnya itu 99.900. Maka cuma berapa lebih 100 perak, 100 rupiah, beliin permen aja nggak laku, nggak bisa. Tapi kita senang tuh nulis yang begitu, 99,900 rupiah. Dan kita seperti tersihir, dibandingkan nulisnya 100.000 mendingan yang 99, walaupun hanya kembaliannya ya kita ya mau maaf aja 100 rupiah 200 rupiah ya ditumbuk-tumbuk ya. Oke, low prices berarti memiliki suatu magnet untuk bisa menyihir konsumen bahwa produknya itu murah ya. Jadi kualitas tinggi, rapid delivery, dan low prices. Udah makanannya enak gitu ya kalau ke restoran, kemudian penyajiannya cepat, harganya murah, udah enak banget. Excellent service lagi, pelayannya cantik, kemudian ramah. Cantik tapi jutek, ya marah-marah mulu, ya kita juga sebel jadinya. Nah, jadi excellent service, jadi kita harus juga memberikan suatu pesan komunikasi yang memberikan pesan, memberikan citra bahwa kita akan memberikan kepada mereka pelayanan sebaik-baiknya. Pembeli adalah raja, ya. Bukan ratu ya, pembeli adalah raja. Terus kemudian berarti yang berikutnya adalah bahwa kita harus mengemas pesan sedemikian rupa agar memiliki competitive advantage, bahkan comparative advantage, artinya kelebihan dalam tingkat dengan yang lain, yaitu adalah unique features, tampilan yang unik ya, tampilan yang unik, baik itu pesan berupa audio, berupa teks, maupun berupa audio visual, harus unik. Supaya apa? Supaya mengendap di benaknya para audiens. Contohnya adalah misalnya gini, Anda pasti tahu semua nih, sekelas berapa lapis? Ratusan. Berapa lapis? Ratusan. Berapa lapis? Ratusan. Anda enak kita dengar itu ya. Tapi kan nyangkut di kepala ya. Terus keingetan, saya aja entah udah berapa generasi mahasiswa ngomongin ginian nih, berapa lapis ratusan ini. Saya sebel, tapi saya belum melihat contoh yang lain. Saking sebelnya saya jadi ingat terus, kan sesuatu yang diingat itu sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang kita benci. Coba aja Anda benci orang, pasti keingetan terus
Sama dengan Anda cinta sama seseorang diingetin terus juga, yang biasa-biasa aja. Sama lah, saya dosen ya, pasti yang saya pikir yang paling bandel ya, yang paling ngeyel, atau juga yang paling banyak nanya, atau paling cantik, yang paling ganteng, itu yang paling inget. Dengan biasa-biasanya masih lupa. Nah begitu manusia, berarti kita berpesan ya, menyampaikan pesan itu harus unique features. Coba Anda mungkin juga ingat satu iklan rokok Om Jin ya. Om Jin ngomong di depan 3 orang yang terdampar di pulau ya, saya akan memberikan 3 permintaan ya. Katanya si A, saya pengen pulang ya, Om Jin langsung mengabulkan, dipulangkan orangnya. Satu lagi juga begitu, saya ingin pulang, akan dipulangkan. Yang ketiga, sepi, nggak enak sendirian, udah yang 2 pulangin lagi. Permintaan dia begitu, balik lagi tuh 2, bertiga lagi jadinya. Permintaan udah habis, 3 doang. Jadi tidak merubah keadaan ya. Artinya pesan-pesan yang kayak gitu tuh peringatan terus, ini jadi kehidupan terus tuh. Selama saya hidup mungkin saya nggak ngomongin ginian lagi nih ketika saya ngajar kondis untuk generasi yang mungkin 1000 tahun yang lalu yang akan datang ya. Oke, jadi ingat ya, pesan-pesan yang kita susun itu harus memiliki competitive advantage, memiliki comparative advantage, yaitu pesan yang menawarkan high product quality, yang menawarkan rapid delivery, yang menawarkan low prices, yang menawarkan excellent service, yang menawarkan unique features. Namanya aja marketing mix, kalau bisa ya semuanya sekaligus, jangan cuma unik doang tapi kualitasnya jelek, ya nggak nyampe. Cepet memang berantakan, sama aja bohong. Low prices memang, tapi nggak enak. Murah tapi nggak enak, ya tuh nggak bisa juga. Pelayanan prima tapi kemudian harga tinggi, ya orang juga nggak mau. Jadi kalau perlu semua unsur ini, yang 5 ini ada di dalam pesan Anda sehingga Anda mampu bersaing ya, kompetitif dibandingkan yang lain ya gitu. Oke, next. Nah sekarang kita perhatikan bahwa di dalam product life cycle yang tadi saya sebutkan, yaitu ada tahap introduction, di mana itu baru merupakan suatu tahap yang merupakan early growth, pertumbuhan awal, baru memperkenalkan diri ya. Maka tujuan ataupun tugas dari pesan-pesan komunikasi bisnis kita kepada target audience itu adalah just to inform, hanya informan ya. Namanya memperkenalkan diri ya, memperkenalkan diri tentu ya baik-baiklah. Kita pernah orang tahu-tahu so akrab juga lama sebenarnya so akrab banget baru kenal ya. Jadi hanya informasi. Baru kemudian ketika kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu misalnya growth and maturity, maka di samping informing kita juga harus persuading ya, harus mempersuade, membujuk mereka ya, membujuk mereka bagaimana agar mau melakukan suatu tindakan atau respon yang sesuai dengan harapan kita, yaitu pembelian. Dan kemudian ketika lalu kita memasuki tahap maturity ya, maka yang kita harapkan, yang kita lakukan adalah pesan dari komunikasi bisnis kita adalah reminding, mengingatkan ya. Sementara kemudian untuk ketiga stage tadi, PLC stages all, maka semuanya tetap harus connecting artinya how to maintain our connection to the audience, to the consumer. Jangan sampai lengah, jangan sampai kita mengabaikan. Ingat bahwa setiap individu
di zaman modern sekarang ini. Setiap harinya mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi selalu diterpa oleh macam-macam informasi, ya, macam-macam informasi, termasuk yang sifatnya iklan. Iklan itu baik dia lihat di TV atau dia lihat HP atau dia dengar di radio atau dia dengar dari tangga ngobrol atau dilihat dari banner di tiang listrik ada spanduk dan sebagainya. Semua kan informasi-informasi. Oke, jadi Anda harus membuat suatu advantage, ya. Advantage artinya kelebihan yang kompetitif. Kompetitif artinya memiliki daya saing, ya. Jadi harus high product, harus rapid delivery, harus low prices, harus excellent service, harus unique features. Walaupun kadang-kadang ya yang namanya orang apa namanya promosi ya, kadang-kadang tuh belum tentu juga sih high product quality klaimnya, padahal belum tentu. Rapid delivery katanya, padahal mah ini kata ngomong berjam-jam, mana katanya cepet, tapi kan harus lanjut pesen, masa gimana, paling-paling ntar yang nganter yang gomelin kan gitu. Terus kemudian produk itu sendiri, ya kan kita tadi bicara tentang produk life cycle dan bagaimana kita berkomunikasi dalam konteks produk life cycle. Ya, jadi pengertian dari produk itu sendiri adalah sesuatu yang dapat ditawarkan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Produk itu macam-macam, bisa dia berupa barang atau jasa, bisa juga berupa ide. Oke, terus kemudian produk itu bisa berupa orang, apa jualan orang maksudnya. Nah ini juga satu bisa juga yang dijual itu adalah kegiatan, ya kegiatan ya, misalnya wedding event organizer ya. Nah ada event organizer, wedding organizer ya, WO. Terus kemudian pengalaman. Kok pengalaman dijual? Ya dong, kalau pengalaman Anda naik gunung kemudian Anda bikin YouTube kan bisa dijual. Atau pengalaman Anda terus kemudian Anda ceritakan kepada orang menjadi storyteller gitu kan bisa dijual. Ya banyak kan pengalaman-pengalaman yang, apalagi pengalamannya udah yang paling banyak sekarang ini, kalau nggak pengalaman tentang hantu-hantuan, nah itu pengalaman seperti itu banyak tuh, banyak yang nonton tuh. Ya, kalau yang edukasi kayak saya, wah nggak ada minat, ya. Yang nonton pun sedikit, mahasiswa aja juga belum tentu mau nonton. Siapa sih, ngapain sih, udah orang suruh dengerin kuliah, suruh dengerin lagi YouTube kan gitu kan, belum lagi ntar ada tugas lagi, apa dulu malah aja kerjanya. Ya itu tadi, mau enak udah kerja, mau dapat A tapi kemudian disuruh marah-marah. Ya bahkan semester kemarin, semester 1 aja berani protes, nggak mau saya tugas itu. Ya ilah, kasih tugas nggak mau mahasiswa, tapi maunya nilai A atau kumaha. Jadi bisa juga yang dijual adalah si sampai pengalaman peristiwa, ya kan. Anda punya suatu video tentang something very excited, sesuatu yang sangat mengagumkan, sesuatu yang strange lah gitu ya. Nah, terus kemudian Anda merekamnya, itu pasti laku itu. Misalnya Anda kemudian punya satu peristiwa, ya demo kemarin lah gitu ya, demo kemarin tuh yang nggak tahu saya ini anak polis pada ikut enggaknya, ya, peristiwa demo terus kemudian ada terjadi kerusuhan, coba Anda rekam itu, pasti banyak yang nonton itu. Tapi kalau peristiwanya pengajian nggak ada yang nonton, ya nggak ada yang nonton tuh, wah nggak menarik gitu, paling orang yang memang mengaji aja yang dengerin. Atau juga informasi juga bisa dijual, ya BPS kan jual informasi. Terus kamu kalau besok nanti mau nyusun skripsi, itu kan ada data yang bisa gratis diambil, ada juga yang harus bayar. Berarti informasi juga merupakan suatu hal yang bisa diperjualbelikan ya. Oke ya, that is the product. Produk adalah macam-macam. Ya, sekarang kembali pada Anda, ini kira-kira Anda bergerak di bidang apa nih? Barang, jasa, ide, orang, kegiatan dan sebagainya. Kegiatan juga bukan hanya WO aja lah. Orang yang kurang rambut juga kan jualan itu, itu jasa ya, jasa cukur ya. Oke, kegiatan itu adalah event organizer dan sebagainya. Oke, kemudian samping produk, konsep produk itu ya, produk kita harus kita ketahui dulu.
produk kita yang kita mau komunikasikan kepada konsumen itu kategorinya apa ya. Maksudnya apa kategori? Ya mungkin barang konsumsi, barang yang mau digunakan, ya barang yang tahan lama, atau barang yang untuk dipajang, barang yang untuk diolah kembali dan sebagainya. Itu kategori produk. Kemudian produk itu juga memiliki manfaat-manfaat. Maka yang harus kita utamakan, yang harus kita sampaikan kepada konsumen adalah apa manfaatnya. Manfaat utama bagi konsumen itu apa? Ini bisa menjadi suatu yang kita sebut sebagai tadi competitive advantage atau comparative advantage. Competitive advantage artinya apa? Kelebihan ya dalam persaingan kompetitif, sedangkan comparative advantage adalah kelebihan dibandingkan dengan produsen lain atau dengan produk lain. Jadi dua-duanya harus kita perhatikan, tuh competitive advantage dengan comparative advantage, dua-duanya harus kita perhatikan. Jangan lupa bahwa yang namanya konsep produk itu juga harus mencantumkan atau menonjolkan identitas perusahaan. Not only the brand, but include your company, the name of your company, how benefit your company gitu loh. Jadi di samping brand yang harus kita tinggalkan juga siapa di belakangnya gitu kan. Pepsodent misalnya di belakangnya itu ada Unilever. Nah, orang jadi tahu Unilever itu perusahaan besar kan gitu. Jadi di samping mengembangkan nama produk juga nama perusahaan. Oke. Kategori produk itu ada yang convenience good, ada yang shopping good, ada yang specialty good. Oke, convenient goods itu adalah suatu produk yang ya dipakai sehari-hari lah. Jadi ini otomatis juga kaitannya dengan selalu komunikasi ya. Saya selalu ngomong apapun konteksnya itu selalu kita hubungkan dengan komunikasi. Jadi maksudnya apakah convenience goods seperti ini membutuhkan komunikasi? Kalaupun iya, komunikasi kayak apa? Contohnya garam, beras, pasta gigi dan lain. Pasti tetap membutuhkan komunikasi atau marketing communication. Cuman saya katakan tadi, jenis produk itu berarti kan yang kita mau encode, yang mau kita convey pesannya kepada konsumen. Ya tentu bagaimananya itu akan sangat berbeda dengan jenis yang lain, yaitu misalnya shopping good. Ya, shopping good adalah produk yang memerlukan penjajakan informasi seberapa besar dia punya kinerja, harganya dan sebagainya. Misalnya elektronik, pakaian, perabot rumah tangga ya. Nah, biasanya kita jajaki dulu gimana. Elektronik kan kita tes dulu ya. Terus kemudian pakaian kita lihat-lihat dulu pantas apa enggak ya. Kita badannya kayak gini sebelum pakainya atau sempit gitu. Itu badan cuma segini pakainya segini atau kegedean kan gitu. Jadi kita harus coba ya. Perabot rumah tangga juga begitu. Nah, yang berikutnya adalah specialty goods. Barang yang memiliki ciri yang sangat khusus dijual atau dibeli hanya pada tempat tertentu. Biasanya mereknya unik dan termasuk barang mewah. Bisa iya bisa enggak nih kalau yang kedua ya. Sebab saya punya barang-barang specialty yang belum tentu mahal ya, belum tentu juga mereknya unik. Misalnya alat lukis kalau bukan pelukis ya mana mau beli kuas yang kecilnya kayak rambut gitu yang saya pakai untuk garis-garis mata, untuk garis-garis bibir. Kan nggak bisa garis bibir pakai kuas gede ya, otomatis terbelepotan ya kan, mata itu kan harus pakai garis-garis yang halus ya, otomatis kuasnya juga halus, nggak bisa pakai cat tembok, kuas tembok gitu kan. Nah, ini specialty, jadi hanya pelukis yang butuh barang-barang itu ya. Kemudian juga seperti barang-barang untuk dokter gigi ya, kan hanya dokter gigi yang butuh gitu, dokter umum belum tentu pakai, apalagi pelukis mana butuh gitu-gituan ya. Tapi juga yang termasuk specialty goods ini adalah barang antik, pakaian khas tertentu ya. Ini biasanya memang harganya beda lah ya. Saya beli kuas yang kecil segede rambut itu harganya bisa jauh lebih mahal daripada kuas tembok yang segede alaihim. Oke, baik ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.